Setelah menerima perintah dari Jaha, Red Monkey melesat secepat kilat menuju tempat tujuan. Tubuhnya bergerak lincah bagaikan hembusan angin kencang, dan dengan teknik meringankan tubuh yang ia kuasai, kecepatannya semakin tak terkejar. Namun, di tengah pelariannya, terdengar suara lirih yang nyaring dari dalam perutnya. Suara itu seperti jeritan halus yang menyayat, memaksa langkahnya melambat. Ia refleks memegangi perut, lalu bergumam pelan, "Perutku terasa sakit. Apakah ini karena racun yang kumakan?" Wajahnya mulai memucat, namun Red Monkey tetap memaksakan diri untuk berlari. Dalam hati, ia memaki, kesal atas apa yang terjadi. Bisa-bisanya bajingan gila itu membuatku menelan racun kutukan. Langkahnya sedikit tersendat, pikirannya mengembara kembali ke kejadian beberapa saat sebelumnya. Kata-kata terakhir Black Rabbit terngiang jelas dalam benaknya. "Tidak banyak. Tapi kau tak perlu lagi melihat si mesum tua itu memerintah para murid untuk membawa uang, wanita, membunuh seseorang, atau mencuri sesuatu." Wajah Red Monkey mengeras, bibirnya menggerutu lirih. Dia memintaku mengkhianati guru besar hanya demi keuntungan seperti itu? Dia tersenyum, lalu menggeleng pelan sambil meneruskan langkahnya. "Dasar bajingan gila," gumamnya. Namun, tiba-tiba, rasa sakit di perutnya melonjak dengan tajam. Seperti gelombang panas yang meledak dari dalam, rasa ngilu itu menyerang tanpa ampun. Tubuh Red Monkey terhuyung, matanya membelalak lebar. Ia terdiam seketika, seolah disambar efek stun yang tak terlihat. Sambil melirik ke arah perut, Red Monkey dengan raut cemas, dan keringat deras membasahi wajah, ia bergumam lirih. Ini buruk. Pikiran-pikiran berkelebat di benaknya, mencari penjelasan, mencari jalan keluar. Tapi satu hal mulai terasa jelas. Keringat mengalir semakin deras dari pelipisnya. Ia kembali berbisik pada diri sendiri, jangan-jangan ini adalah... Ia segera menggeleng pelan, berusaha mengusir bayangan itu. Tidak. Semoga bukan itu. Aku yakin ini bukan itu. Tolong, apapun itu, asalkan bukan itu. Namun, semuanya sudah terlanjur. Tubuh Red Monkey mulai kehilangan kendali. Sebuah serangan hebat menghantam ujung perutnya, menyerupai siksaan yang hanya bisa dimengerti oleh seseorang yang sedang terancam akan berak di celana. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras menahan rasa sakit. Dalam desahan penuh penderitaan, ia berbisik, "Ini, diare." Dengan langkah perlahan dan tubuh membungkuk, Red Monkey menekan perutnya kuat-kuat. Dalam hati, ia memohon, "Ugh." Bahkan rasa sakit ini menusuk hingga ke tulang. "Tolong, jangan mencret di sini." Langkahnya tertatih, wajahnya semakin pias. Sambil tersengal, ia memohon pada tubuhnya sendiri, "Tolong, kumohon, jangan mencret di sini. Aku berjanji akan berbuat baik di sisa hidupku, mulai sekarang. Kumohon." Pandangannya mulai kabur, dunia di sekelilingnya berputar. Kakinya lemas, tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus. Ia berjalan seolah kehilangan jiwa, bagaikan orang sekarat karena diare hebat. Keringat dingin mengucur dari dahinya, matanya membelalak panik saat perutnya kembali bergejolak hebat. Rasanya sudah diambang batas. Jika tidak segera dikeluarkan, maka tak ada lagi yang bisa menahan. Ancaman berak di celana hanya tinggal hitungan detik. Orang-orang yang berpapasan dengan Red Monkey menunjukkan raut wajah yang tidak menyenangkan. Kening mereka berkerut, mata menyipit, dan peluh mengalir deras di wajah mereka, seolah-olah baru saja melihat hantu melintas. Sambil memalingkan muka, Red Monkey berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kondisinya yang sungguh memprihatinkan. Wajahnya pucat pasi, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia menggigit bibir, berbisik lirih pada dirinya sendiri, kenapa harus di tempat seperti ini? Langkahnya tertatih, namun ia memaksa diri untuk terus berjalan. Dalam hati, penderitaannya begitu menyiksa, tapi ia terus membisikkan dorongan. Sedikit lagi, ayo cari tempat yang sepi. Semakin jauh ia melangkah, rasa sakit semakin tak tertahankan. Serangan diare membuat tubuhnya nyaris lumpuh. Dengan suara parau dan napas tersengal, ia menggumam, "Ugh. Aku harus memfokuskan energiku pada otot di lubang pantat, jadi aku tidak boleh sampai mencret di tempat terbuka." Beberapa saat kemudian, setelah Red Monkey berjuang keras mencari tempat sepi di dalam hutan, hingga meninggalkan jejak kaki berbentuk retakan di tanah, terlihat jelas bahwa ia berusaha keras menuju tempat ini. Ia cepat menoleh ke kiri dan ke kanan,
memastikan tak ada satupun manusia di sekitar. Wajahnya mengeras, rahangnya mengatup, dan matanya menajam, menahan desakan yang makin tak tertahankan. Ia berbisik penuh tekad, "Baiklah, ini tempat yang sempurna. Di sini, aku bisa mengeluarkan iblis kuning biadab ini dari tubuhku." Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara yang melesat cepat, seperti kilat menembus langit, bergerak melebihi tiupan angin. Kecepatannya luar biasa. Pepohonan yang dilewatinya seolah tak menjadi halangan sedikit pun. Semuanya terlampaui dengan mudah, nyaris tanpa hambatan. Red Monkey segera menyadari keberadaan gerakan itu. Dalam hati, ia bergumam, "Seseorang datang, cepat sekali. Kecepatannya hampir setara denganku. Dia pasti seorang master bela diri." Tanpa aba-aba, dari balik pucuk pepohonan, sesosok pria misterius muncul, turun dari atas dengan pakaian serba putih yang berkibar tertiup angin. Red Monkey terbelalak. Ia tak sempat bersiap. Pria misterius itu melayang turun dan mendarat mulus di atas rerumputan hijau yang lembut, nyaris tanpa suara. Dengan napas tertahan, Red Monkey menatap pria misterius itu lekat-lekat. Ada kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Penampilan pria misterius itu begitu bersih dan tenang, kontras dengan suasana yang baru saja mencekam. Pria misterius itu menatap Red Monkey, lalu dengan suara tenang ia berkata, "Nona, ada masalah apa?" Wajahmu tampak pucat. Karena terkejut, Red Monkey tanpa sadar menjawab, "Racun." Pria misterius itu mengernyit. "Racun?" Red Monkey langsung merasa panik. Wajahnya memucat, keringat dingin mulai membasahi pelipis. "Apa yang baru saja kukatakan? Aku tak boleh sembarangan bicara tentang racun kepada orang asing." Dengan kepala tertunduk, menahan sakit, Red Monkey mencoba mengoreksi kata-katanya. Suaranya pelan dan ragu, "Anu, aku sedang mencari toilet." Pria misterius itu menyentuh dagunya, merenung sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Ini gawat." Kemudian, pria misterius itu melangkah perlahan mendekat. Ia membungkuk sedikit, lalu berkata dengan suara tenang, "Naiklah ke punggungku. Kebetulan aku sedang dalam perjalanan menuju kedai langgananku. Jika kau tidak berniat menyelesaikan urusanmu di dalam hutan ini, aku bisa membawamu ke tempat yang lebih baik." Red Monkey menatapnya dengan mata membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Ia tak percaya ada seseorang yang bersedia menolongnya di tengah kesulitan seperti ini. Tak sepatah kata pun mampu ia ucapkan. Namun, rasa sakit di perutnya kembali menyerang tanpa ampun. Dengan wajah meringis dan tangan yang mencengkeram perutnya, Red Monkey akhirnya berkata, "Ugh. Kalau begitu, mohon bantuannya." Wajahnya memerah karena malu, tetapi ia tetap naik ke punggung pria misterius itu. Ia menutup mata dan mulutnya rapat-rapat, berusaha memusatkan konsentrasi untuk menyelaraskan aliran energi ki miliknya. Dengan segenap kekuatan, ia mengarahkan aliran energi ki menuju otot lubang pantat, berharap dapat mencegah tubuhnya kehilangan kendali dari mencret di tengah perjalanan. Dalam sekejap, pria misterius itu melesat, melompat di antara pepohonan dengan kecepatan luar biasa, secepat kilat. Tubuhnya ringan dan lincah, seolah menyatu dengan angin. "Tenanglah," katanya santai sambil terus melaju. "Kalau kau bisa menenangkan dirimu, kau pasti bisa melewati ini." Red Monkey yang wajahnya sudah sepucat awan mendung, menjawab lirih, "Baiklah." Dalam hati, Red Monkey bergumam, "Kecepatan ini, dia benar-benar seorang master." Suaranya pun terdengar bagus. Sebenarnya, dari mana datangnya master semuda ini berasal? Sambil berlari di atas pepohonan, pemandangan di sekitar terlihat begitu indah. Pria misterius itu menggendong Red Monkey menuju sebuah desa yang luas dan padat penduduk. Udara terasa segar, namun di dalam perut Red Monkey, badai tak tertahankan sudah mencapai puncaknya. Ketika mereka tiba di desa itu, dengan suara tenang, pria misterius itu berkata, "Di belakang kedai itu ada toilet. Cepatlah ke sana." Red Monkey yang sudah benar-benar tidak tahan, segera turun dari punggung pria itu, dan berlari terkentut-kentut ke belakang kedai. Setiap langkah diiringi rintihan perut yang tak bisa ia bendung. Ia berlari secepat mungkin, seolah nyawanya sendiri bergantung pada seberapa cepat ia bisa mengeluarkan iblis kuning biadab yang sedang mengamuk di ujung pantatnya. Pria misterius itu hanya memandangi punggung Red Monkey yang menjauh, tanpa berkata sepatah kata pun, dengan ekspresi yang tetap tenang dan datar. Beberapa saat kemudian, di tengah pergulatan yang intens, Red Monkey membayangkan burung-burung merpati yang terbang bebas ke langit, seperti lepas dari sangkarnya.
Ia menggigit tangannya, menahan gejolak emosi, dan akhirnya bererak dengan segenap jiwa dan raga. Dalam pikirannya, tergambar hamparan bunga merah yang harum semerbak, seolah menjadi simbol wewangian, di mana ia sedang berada. Dengan mata berkaca-kaca, ia bergumam lirih, kenapa suara mencretku keras sekali? Setelah menyelesaikan urusan, dengan mengeluarkan sang iblis kuning biadab, Red Monkey melangkah keluar sambil terhuyung-huyung. Meski tubuhnya lemas, hatinya terasa lega. Ia bersyukur tidak bererak di jalan. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Kenyataan bahwa suara mencretnya tadi begitu keras, nyaring bagaikan suara raungan kerbau sakit, membuatnya merasa malu tak terkira. Dengan wajah tersipu malu dan pipi memerah, Red Monkey bergumam pelan dan cemas, tak mungkin aku bisa menatap wajahnya. Dia pasti mendengar suara mencretku tadi. Sesampainya di balik pintu kedai, Red Monkey berdiri ragu. Ia ingin masuk, tapi kakinya seolah tertancap di lantai. Tubuhnya menolak bergerak, seakan keberanian belum sepenuhnya terkumpul. Namun akhirnya, dengan tarikan napas dalam-dalam, ia menguatkan diri. Perlahan ia mendorong pintu, membukanya, lalu melangkah masuk dengan hati-hati, seperti sedang menyelinap ke tempat yang asing. Begitu ia masuk, pria misterius itu langsung menoleh. Pandangannya tertuju pada Red Monkey, dan dengan nada khawatir ia bertanya, "Kau tidak apa-apa?" Red Monkey segera menunduk hormat, menjawab lirih, "Iya, berkatmu, aku baik-baik saja sekarang." "Terima kasih banyak." Tak lama, pemilik kedai muncul dari balik dapur, membawa semangkuk makanan hangat, lalu menyodorkannya pada pria misterius itu. Sambil tersenyum, pemilik kedai berkata, "Ternyata kau sedang beruntung lagi ya. Kalau kau tidak datang hari ini, makanan ini pasti sudah kujadikan sup." Pria misterius itu lalu berkata, "Hidupku memang penuh kemalangan, tapi setidaknya aku harus punya keberuntungan soal makanan, bukan?" Obrolan mereka terdengar akrab, penuh canda, seolah mereka sudah lama saling mengenal. Tentu saja, pria misterius itu memang mengenal baik pemilik kedai, dia adalah Deoksu. Sementara itu, Red Monkey yang masih berdiri dengan canggung memandangi semangkuk makanan di atas meja. Aroma harum menggoda indera penciumannya. Dengan mulut setengah terbuka dan air liur hampir menetes, ia bertanya polos, "Apa itu?" "Kelihatannya enak sekali." Deoksu menjawab cepat, "Ini adalah iga celeng." Red Monkey mengernyitkan dahi, heran. Ia mengulang dengan suara nyaris tak terdengar, "Iga celeng?" Di sisi lain, pria misterius itu sudah siap menyantap makanannya. Ia mengambil iga dengan tangan, menunduk sedikit, dan mulai menikmati hidangan yang mengepul hangat di hadapannya. Sambil terus mengunyah dengan lahap, pria misterius itu berkata pelan, "Ini adalah makanan terlezat, namanya iga celeng." Red Monkey menelan ludah. Air liurnya terasa makin deras. Tatapannya terpaku, seolah tak ada yang lebih penting di dunia ini selain makanan yang ada di hadapannya. Melihat itu, Deoksu yang sejak tadi berusaha ramah kepada pendatang baru, dia lalu berkata, "Jangan hanya berdiri di sana. Cobalah, cicipi satu." Red Monkey tersenyum kaku, lalu menggeleng pelan. Dengan nada sungkan, ia menjawab, "Tidak, terima kasih. Lagi pula perutku sedang kurang enak." Tanpa banyak bicara, Deoksu mengambil 2 potong iga celeng dan meletakkannya di dalam mangkuk kecil. Ia menyodorkannya sambil berkata, "Coba saja sedikit." Red Monkey tersenyum kaku, lalu mulai membasahi pelipisnya. Dalam hati ia bergumam, makanan itu terlihat sangat lezat, haruskah ku coba sedikit saja? Sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, ia kembali berusaha menolak dengan sopan. "Ah, tidak usah repot-repot." Namun Deoksu tidak mengendurkan niatnya. Dengan nada sedikit memaksa, ia berkata, "Pegang tulangnya dengan kedua tangan, lalu makanlah." Akhirnya Red Monkey duduk. Dari raut wajahnya, jelas terlihat rasa lapar yang sudah tak tertahankan. Deoksu tersenyum puas, merasa senang sekaligus bangga karena usahanya membuahkan hasil. Sementara itu, pria misterius itu tetap tenggelam dalam kesibukannya, memakan iga celeng, tanpa mengucap sepatah kata pun. Akhirnya, Red Monkey mengangkat makanannya dan menggigitnya perlahan. Matanya membelalak penuh keceriaan, begitu rasa iga celeng itu menyentuh lidahnya. Dalam hati, ia bergumam, "Ini benar-benar enak." Sementara itu, Deoksu mendekat dan berbisik kepada pria misterius di sebelahnya dengan suara lembut yang menggoda. "Jadi, apa hubunganmu dengan wanita itu?" Di sisi lain,
Red Monkey tampak menikmati makanannya dengan sangat lahap, seolah sedang dirasuki setan kelaparan. Tanpa menunjukkan banyak ekspresi, Jaha mengunyah makanannya dan menjawab datar, "Dia adalah saudari seperguruanku." Begitu mendengar kalimat itu, mata Red Monkey membelalak. Jantungnya seperti berhenti berdetak, dan tangannya terhenti di tengah gerakan mengangkat makanan. Ia mematung, seakan terkena stun. Wajahnya seketika pucat, keringat dingin mulai mengucur deras. Dalam gumaman yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Saudari seperguruan?" Kalau kupikir-pikir, suaranya memang terdengar familiar. Pikiran Red Monkey pun kacau. Ia mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya. Suara mencret yang keras, ucapan terakhir dari saudara bodong, Black Rabbit. Dan energi ki merah kehitaman menyala yang dirasakannya. Matanya membelalak sekali lagi. Itu jelas sekali dia. Dengan napas tersengal dan wajah pucat pasi, Red Monkey terdiam, mulutnya terbuka lebar dalam keterkejutan. Keringat membanjiri wajahnya, sementara suaranya bergetar saat berkata terbata-bata, "Jadi itu kau?" Dengan tenang, Jaha mengusap keningnya. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya, menampakkan ketampanan yang seolah memang menantikan saat seperti ini datang. Lalu dengan suara lembut, Jaha berkata sambil tersenyum, "Iya." "Kenapa? Apa aku terlalu tampan, sampai-sampai kau terkejut seperti itu?" Red Monkey mendadak gemetar. Wajahnya memucat, lalu perlahan garis kutukan aneh berwarna ungu muncul. Mungkin itu karena tekanan mental yang luar biasa. Dalam benaknya, bayangan momen-momen memalukan bermunculan seperti hantaman yang tak tertahan. Ia bergumam lirih, "Kik." Aku naik ke punggungnya. Bahkan berak di hadapannya. Kesadaran Red Monkey runtuh seketika. Ia terjatuh dan pingsan, tubuhnya tergeletak kaku di lantai. Serangan mental itu begitu hebat, benar-benar fatal. Tubuhnya terkapar, dan Deoksu yang melihat kejadian itu hanya bisa menatap dengan mata membelalak, tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Jaha sama sekali tidak terpengaruh. Ia tetap duduk tenang sambil melanjutkan, mengunyah iga celeng di tangannya. Beberapa saat kemudian, Jaha mendengus kesal. Dasar kurang ajar. Bisa-bisanya dia pingsan setelah melihat wajah tampan saudara seperguruannya. Namun, nada suaranya berubah ragu, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Atau jangan-jangan, dia pingsan karena kelezatan iga celeng ini? Sementara itu, tubuh Red Monkey masih terbujur kaku di lantai, tak bergerak sedikit pun. Kedua tangannya tetap menggenggam erat iga celeng yang belum sempat ia makan.